Baik, kita akan kembalikan pembahasan yang kengerian ini sesuai dengan judul kami tadi yang kami sebutkan. Tapi Bang Palmer, dari pengalaman Bang Palmer juga sebagai advokat, kalau tadi Mas Yudi mengatakan ini yang pasti tentunya bukan pemerasan, tapi diduga adalah suap. Semua ini masih dugaan memang. Dan itu bukan memberikan fasilitas, soal memberikan fasilitas pada tahanan, tapi soal bagaimana bisa berhubungan dengan orang luar, kemudian bagaimana dengan menangani kasus. Bang Palmer lihat kemungkinannya seperti apa? Kalau kemungkinannya bahkan menurut pengalamannya, saya baru nggak banyak saya nangani. Dari dulu di awal-awal sama seperti saudaraku Saur ini, tidak mau saya nangani korupsi. Nah terus kemudian makin ke sini saya lihat karena minta bantuan saudara atau kenalan yang baik, akhirnya masuk juga. Baru 3 saya tangani, tapi itu pun saya melihat kok dengan jelas bahwa tapi tidak sedahsyat sekarang ini. Dulu misalnya seorang tahanan itu, tahanan pertama, kan kalau kita bilang kita advokat itu melihat, kok istimewa amat ini KPK ini, kok tahanannya kok seperti tahanan teroris, 5 hari nggak boleh dijenguk, atau terus dia yang diprotes sama Kaligis itulah. Nah terus dimasuk di tahanan kayak di Guntur itu, dimasukkan di ruangan, nggak ada ventilasinya kecil, di dalam sengaja ditaruh listrik yang pijar gitu, yang 75 watt, kan panas gitu. Untuk apa digituin? Buktikan saja kesalahannya, hukum dia. Jangan pakai gaya Hammurabi ini KPK seperti itu. Nah, tapi itu pun kita oke lah. Ini namanya extra crime ya. Jadi penyidikannya pun harus dengan ekstra, agak khusus gitu. Oke. Kemewahan itu oke lah demi Indonesia bersih gitu ya. Tetapi kalau lihat kemudian menjadi seperti sekarang ini, tapi saya kira juga tidak fair kalau terlalu kita salahkan kepada keadaan ini pada kepemimpinan sekarang. Ini sudah ada, ini memuncak. Dan apa yang ditemukan itu tadi, saya sependapat dengan Ibu Albertina Ho, ini kan baru ya. Ini kalau saya melihatnya ini baru iceberg ya. Ini fenomena gunung es, ya. Di dalamnya itu ini bisa masuk advokat, bisa memelihara tukang sapu di situ. Untuk apa? Untuk bisa mendapatkan kasus siapa yang mau masuk. Untuk menghubungkan dia dengan pengacara. Satu, itu mulai soft, oke lah. Mungkin dibagi nanti fee sama dia kalau dia. Jadi makanya ada beberapa law firm, biar institusi saya ini juga dikoreksi gitu ya. Tapi ini individual, memelihara orang-orang di dalam. Jangan main-main dengan tukang sapu, jangan main-main dengan cleaning service. Memelihara orang di dalam, siapa dimaksud orang di dalam ini? Iya, entah siapa lah, ya tukang sapu, ya cleaning service, tukang ngantar makanan, dan tukang yang shift, yang ngantar-ngantar tamu ke atas ke lantai pemeriksaan. Ya. Itu semua ada jatah-jatahnya, ada porsi-porsinya, dan mereka ini bisa penyambung lidah kemana saja. Jadi ini bahkan sampai kepada nanti untuk mengkondisikan, membisikkan, oh ini bisa justice kolaborator. Supaya direkomendasikan jadi justice kolaborator. Ini perannya seperti zaman dulu kalau di pengadilan kan peran hakim itu langsung berurusan dengan advokat. Sekarang kan udah peran panitra. Jadi bergeser memang semua itu tanggung jawab kita lah. Supaya sistem kalau KPK kan seperti saudaraku Saur tadi bilang, ini kan lembaga yang benar-benar sudah kita harapkan bersih, bahkan orang bilang ini semacam udah semacam Tuhan yang kelihatan lah, orang yang suci, murni. Tetapi dengan fakta yang ada sekarang ini, karena yang menemukan ini adalah orang dalam. Ya, jadi tidak ada lagi kata ini mau direkayasa, mau dipolitisasi, silakan orang berasumsi. Tetapi ini adalah temuan datang dari dalam. Yang temuan ini adalah baru merupakan puncak gunung es yang sesungguhnya di dalam itu jangan pernah memandang remeh kepada tukang sapu, cleaning service, tukang cuci, dan seterusnya. Mereka ini menjadi pengantar dan perantara. Jadi mereka ini sangat perannya luar biasa. Bagaimana mereka berhubungan dengan tahanan yang ada di rutan? Semuanya, cleaning service dan sebagainya. Semua tahanan itu diperiksa di KPK kan? Betul. Nah, nanti dia minta makan siang, dia minta pergi sholat, dia mau pergi misalnya istirahat. Kan ada jam istirahat pemeriksaan. Nah di situ pada saat mereka tolong ini, tolong itu, sakit pinggang saya, tolong hantarkan, tolong belikan ini. Saya banyak dalihnya. Banyak sekali. Jadi seram sekali kalau Bang Palmer katakan ini. Berarti bukan hanya mungkin semua yang ada di rutan saja, tapi tukang sapu, antar makan dan sebagainya. Banyak sekali yang bisa berpengaruh, mengendalikan hal seperti itu. Iya, kalau potensi sih memang ya, namun saya belum pernah mendengar hal seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, tahanan KPK kan tidak boleh memegang uang, gitu kan. Itulah sebabnya tadi dikatakan
bisa jadi transfer atau uang tunai kan berasal dari pihak ketiga yang ada di luar KPK. Nah, sekarang permasalahannya kan what next gitu kan, apa yang ke depan dilakukan. Kalau sistem, saya katakan sistem sudah bagus, ya kan. Kemudian yang kedua, ini akhirnya terkait dengan integritas pegawainya. Dan ingat loh, bahwa ini kan 4 miliar ini kan memuncak di tadi ya Desember 2000, artinya di 2021 sampai 2022 gitu. Artinya kan selama ini kan baik-baik saja. Ya kan, dan yang ketiga itu kan pengawasan juga sangat ketat kok di kita gitu kan. Selalu saya ketika masih di KPK kan selalu ada upaya penggeledahan terhadap kondisi rutan dan sebagainya. Kemudian pengawas internal juga bagus gitu kan. Nah, kenapa sekarang ada seperti ini gitu kan? Padahal sistemnya sistem yang sama dengan yang dulu gitu kan. Nah, sekarang yang harus dilakukan adalah tentu yang pertama ya rolling dulu semua orang-orangnya. Ingat loh, ini kan hanya 4 lah ya, 4 rutan ya. Jadi artinya nggak begitu banyak gitu kan orang-orangnya gitu kan. Itu harus di rolling dulu sampai proses penyidikan ini selesai. Penyelidikan atau bahkan penyidikan selesai. Kemudian kedua, supaya efek jerah. Ya, yang ketiga, berarti tawaran dari para tersangka korupsi yang ditahan itu begitu menggiurkan. Tadi sampai 4 miliar bahkan bisa lebih kalau tadi dikatakan ya, kalau misalnya ini selesai. Artinya kan ini begitu menggiurkan. Artinya selama ini KPK kan pegawai-pegawai selalu dibina, jangan korupsi, ya kan? Apalagi pegawai KPK kita kan ketika dulu ada role model, ya kan? Bagaimana mungkin kita teriak-teriak anti korupsi kalau ternyata dalam kita korupsi? Gitulah sebabnya maka masyarakat tercengang gitu kan dengan korupsi di rutan, karena istilahnya loh ini kan terjadi di mana aja. Jadi apa bedanya rutan KPK dengan rutan yang lain? Itu dia. Kalau Mas Judi katakan tadi sepertinya ini terjadi sekarang saja karena memang dari jangka waktu yang diungkapkan oleh tadi Dewas tadi adalah memang mulai Desember. Tapi kalau dari keterangan Bang Palmer di lapangan ini sudah cukup lama dan ini hanya puncak gunung es saja. Tapi nanti mungkin bisa berikan pandangan lagi. Tapi yang paling penting Bang Palmer, Mas Judi dan juga Bang Saur, what's next begitu kan? Apa yang harus dilakukan untuk bisa menyikat ini semua dan tidak terjadi lagi? Bang Saur, nanti Bang Palmer bisa berikan pandangan tapi setelah jeda kami segera kembali. Baik, di segmen akhir ini mungkin saya hanya bisa berikan kesempatan yang sangat singkat kepada Bang Saur, Bang Palmer saja. Apa yang harus dilakukan oleh KPK? Saya kira kata makna yang lain selain ngeri ini KPK SOS. Udah keadaan sangat darurat. Saya setuju dengan Bang Palmer, ini puncak gunung es. Oleh karena itu saya kira what next? Kalau ada dugaan saya kira Dewas fokus saja dulu di sini. Jangan bicara dia Mahkamah Agung, bagaimana kita katakanlah sapu kotor membersihkan kemudian halaman orang lain apalagi. Oleh karena itu saya kira pastikan semua yang terlibat pecat. Kemudian hukum seberat-beratnya, tetapi Mbak Putri juga harus dirampas aset-aset yang dikorupsi ini dengan cara lakukan TPPU, tindak pidana pencucian uang, sehingga masih ada harapan KPK itu masih muncul. Apalagi Mbak Putri kepada bapak-bapak Dewas, karena kan Tanak sudah bermasalah ini akan ke etik. Kemudian Firly diduga juga sudah masuk ke penyidikan. Nah, kalau tidak ada Dewas revolusioner untuk mengambil tindakan segera, saya yakin KPK ini sudah runtuh. Kasihan kita lama. Saya terus terang lama saya mengadvokasi kawan-kawan ini. Saya selalu bilang tidak ada kompromi kepada baik penyidik, kawan-kawan di dalam juga yang terlibat. Harus kita hukumin, ini pengkhianat. Jangan sampai kita diminta untuk mengadvokasi mereka, tapi mereka pengkhianat. Ini 10 kali pengkhianat dibandingkan kejahatan yang lain, Mbak Putri. Baik, terakhir Bang Palmer singkat. Saya kira ada kelemahan KPK itu karena saking memblokade dirinya itu supaya tidak terkontaminasi dari luar, sehingga hal-hal yang baik pun, aura positif pun nggak bisa masuk. Contoh, harusnya kayak Dewas yang seperti dimiliki itu harus mempunyai forum yang terbuka buat masyarakat, memberikan waktu 1 kali seminggu. Kayak kita berdiskusi, misalnya kalangan advokat, kalangan jaksa, buat satu diskusi khusus Dewasnya, apa yang mesti diperbaiki. Sebab dengan dari dalam kita memperbaikinya, jangan no viral, no justice, jangan begitu dong. Mesti kita teriakin ke begini baru berubah, ya kan? Harusnya bisa dong lebih beradab sedikit. Kita kirim surat, kita mau beri masukan, tolong ditampung, Dewas apa siapa kayak gitulah. Ya, tapi didengar gitu. Semoga apa kita perbincangan malam ini juga menjadi masukan tersendiri bagi KPK. Bang Palmer terima kasih, Mas Judi terima kasih, Bang Saur juga terima kasih. Dan pemirsa setelah jeda Anda bisa menyimak catatan advokasi yang akan membahas mengenai ajaran dari Pondok Pesantren Al Zaitun. Saya Putri Viola pamit, selamat malam, sampai jumpa.